selamat pagi. Udah pada mandi belum? Ayo, udah pada mandi belum? Udah pada gosok gigi belum? Coba dicek itu giginya. Kembali lagi di ibadah anak GKJ Pondok Gede bersama aku Kak Doti dan aku Mbak Asti. Pastinya semuanya dalam keadaan sehat kan? Dan penuh dengan sukacita. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau mulai ibadah, kita mau angkat pujian Hello Halo Hola. Ada yang tahu nggak? Oh, udah tahu sih ya Mbak Doti ya pasti ya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya sambil semangat. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Mau duduk ya? Jangan duduk dulu. Kita masih bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Yuk nyanyi yang semangat. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Bapa kami yang di surga, di pagi ini kami pengen ibadah. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita. Kita siapkan hati yuk. Kita mau panggil Tuhan masuk ke dalam hati kita sambil kita bernyanyi Yesus kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Menuntun, menopang setiap langkah hidupku. Kuduskan, sucikan semua dosaku. Kita nyanyi sekali lagi ya adik-adik. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus ku
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik? Wah, luar biasa. Nah, hari ini kalian sudah memuji nama Tuhan, sudah bersemangat memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita mau mendengarkan cerita. Siapa yang tahu ini apa? Apa? Oh ya, benar. Ini adalah Alkitab. Siapa yang setiap hari baca Alkitab? Pinter. Ada Ellen. Ada siapa lagi? Oh, ada Ernest. Ada siapa lagi? Oh, siapa? Oh, Kinan. Semuanya pinter-pinter ya. Iya. Setiap hari boleh baca Alkitab. Dibacakan sama Mama dan Papa. Tapi tahu nggak apa isinya Alkitab? Isinya apa? Iya, firman Tuhan. Isinya firman Tuhan tentang kasih yang diberitakan Tuhan Yesus. Kita mau mendengarkan cerita tentang siapa? Ada yang tahu? Siapa? Oh iya, benar. Tentang keluarga Sunem. Keluarga Sunem ditolong oleh raja. Ya, begini ceritanya. Suatu hari Tuhan berbicara kepada Nabi Elisa. Hai Elisa, aku akan mendatangkan kelaparan selama 7 tahun. Wow. 7 tahun. Jadi selama 7 tahun itu, 7 itu seberapa ya? Segini 7. Ya 7. Kira-kira 7 itu 7 tahun. Lama atau sebentar ya? 7 tahun itu lama. Lama sekali. Jadi 7 tahun itu nanti akan ada kelaparan. Kelaparan artinya tahu apa? Dia nggak ada makanan. Jadi tumbuh-tumbuhan, tanaman, sungai-sungai itu akan kering. Nggak bisa bertumbuh. Lalu Nabi Elisa ingat. Aku punya teman, punya sahabat yang ada di Sunem. Dia pernah membuatkan aku kamar. Pernah menolong aku. Lalu Nabi Elisa, dia cepat-cepat. Dia pergi ke Sunem. Di situ dia ketemu sama keluarga bapak, ibu, dan anaknya. Lalu Nabi Elisa bilang, Bapak, Ibu, sepertinya kalian harus pindah dari sini. Karena nanti di sini tidak ada makanan. Nanti kalian gak bisa makan. Oh gitu ya. Oke, baik. Akhirnya keluarga Sunem, bapak, ibu, beserta anaknya, dia berkemas-kemas. Dia pergi dari kota Sunem. Dari kota Sunem, mereka pergi ke Filistin. Jadi mereka sudah siap-siap, sudah kemas-kemasin barangnya, lalu pergi ke Filistin. Karena di kota Filistin itu, di situ tidak ada kelaparan, tidak ada kekurangan makanan. Jadi mereka di situ tidak akan kelaparan. Jadi mereka di situ sampai
7 tahun. 7 tahun itu lama sekali. Setelah 7 tahun dan mereka lihat mulai hujan turun, terus pepohonan tumbuh, lalu sungai mengalir. Nah, mereka saatnya, ada yang tahu nggak saatnya apa? Saatnya mereka kembali ke Sunem. Anaknya happy banget, dia senang. Yeay, aku mau balik lagi ke rumah aku. Dan ibunya juga senang. Yes, kita mau balik lagi ke Sunem. Yeay, dia happy. Nah, akhirnya mereka berkemas dan balik lagi ke Sunem. Dari Filistin mereka jalan sampai di Sunem. Apa yang terjadi sampai di Sunem? Tahu? Waktu mereka sampai di depan rumahnya, mereka masuk. Loh, kok rumahnya ada yang nempatin? Dan ketika bapak ibu ini bilang, ini rumah aku. Tapi ada orang asing yang nempati rumah mereka dan mereka nggak mau pergi. Mereka nggak mau pergi dari rumah itu. Lalu ibu itu, aduh, kita gimana? Kita harus bagaimana? Kita tinggal di mana? Lalu ibu itu bilang, oh iya, kita harus lapor kepada raja. Oh gitu. Oke, baiklah. Lalu mereka menemuin Gehasi. Masih ingat? Gehasi itu adalah hambanya Nabi Elisa. Jadi keluarga Sunem itu diantar sama Gehasi untuk menemui raja. Setelah mereka sampai di depan raja itu, mereka ceritakan. Gehasi bercerita, raja, ini adalah keluarga dari Sunem yang waktu itu pernah menolong Elisa. Dia membuatkan rumah. Sekarang ketika dia balik ke Sunem, tapi rumahnya ditempatin sama orang. Mereka nggak mau pergi. Dan apa yang dilakukan raja? Raja itu menolong keluarga Sunem. Dia panggil pengawalnya. Pengawal, tolong kamu ke rumahnya bapak dan ibu. Dan bilang sama orang asing itu bahwa ini rumah mereka. Akhirnya pengawal itu siap. Wah, dia langsung pergi ke rumah itu. Nah, setelah pengawal datang dan mereka berbicara, akhirnya keluarga Sunem bisa tinggal lagi di tempat itu. Nah, bapak, ibu, dan anaknya semakin happy. Sekarang dia sudah bisa tinggal di rumahnya lagi. Dia sudah kembali ke rumahnya lagi. Berkat pertolongan siapa? Raja. Raja punya kasih. Jadi Tuhan menggerakkan hatinya raja. Raja, kamu tolongin, dia baik. Nah, akhirnya raja itu dia tergerak hatinya. Oh iya, aku harus menolong keluarga ini. Karena keluarga ini baik. Keluarga ini juga pernah menolong. Dia ada kasih. Akhirnya mereka bisa deh tinggal di tempatnya lagi. Berkat siapa? Berkat pertolongan raja. Karena Tuhan Yesus menggerakkan hati raja itu untuk menolong keluarga Sunem. Seperti nih, Mbak Uri mau cerita nih. Siapa kalau yang di rumah menolong atau melayani siapa ya? Mungkin mamanya atau papanya
itu dengan marah-marah? Ada? Ada enggak? Oh, mungkin ada 1, 2, 3. Enggak apa-apa lah. Nanti marah-marahnya dihilangin aja, dikurangin. Jadi diganti dengan apa? Nih, ada yang tahu nggak ini bentuk apa? Nih, di bajunya Mbak Uri dari tadi ada ini nih, bentuk ini nih. Tarat! Ini adalah bentuk love. Love itu kasih. Jadi kalau kita melayani orang atau menolong orang itu dengan kasih. Perlu nggak marah-marah? Tidak. Harus dengan kasih, dengan senyuman, dengan sabar. Oke? Bisa? Bisa di rumah? Kalau kita mau melakukan sesuatu harus melakukannya dengan kasih. K-A-S-I-H. Ada yang tahu lagu itu enggak? Ada yang tahu? Yuk, Mbak Uri mau nyanyi sedikit aja. Oke ya, kita nyanyi. Ini huruf K, A, S, I, H. Kasih. Kita mau nyanyi lagu itu? Oke, ulang ya. K, A, S, I, H. K, A, S, I, H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi. K, A, S, I, H. K, A, S, I, H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kalau di lagu itu, kalau kita sayang sama teman, kita sabar, kita mengikuti perintahnya Yesus. Sama, kita melayani, menolong orang juga dengan kasih. Adik-adik di rumah, semuanya pasti punya kasih. Mengasihi, menolong dengan apa? Dengan kasih. Ya. Oke, yuk kita mau tutup firman Tuhan. Pagi hari ini kita mau berdoa. Duduk yang manis. Kok yang manis emang gula? Duduk yang rapi. Ayo duduk yang rapi. Tangannya dilipat. Tundukkan kepala. Nggak perlu tengok kanan, tengok kiri, atau ngobrol. Kalau di rumah mungkin ngobrol sama papa, mamanya. Kita berdoa dulu. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bapa, biarlah anak-anak-Mu bisa menjalani kehidupan dengan kasih, menolong, membantu, mengasihi semua orang yang ada di sekitar mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu menolong kami semua dan mengingatkan kami semua untuk kami selalu hidup dalam kasih. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin.
tadi kita belum ayat hafalan. Kita mau ayat hafalan dulu. Masih ingat? Dari mana? Dari mana? Ya sama, kayak minggu kemarin. Dari Galatia 5 ayat 13 C. Ulangin lagi, dari mana? Galatia 5 ayat 13 C. Bagaimana bunyinya? Ada yang masih ingat nggak? Sudah lupa? Ya, oke yuk kita ingat-ingat lagi. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kasihnya gimana? Begini deh. Kalau begini aja ya. Oke, ulangin lagi. Ulangin lagi. Galatia 5 ayat 13 C. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Oke. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah mengulang ayat hafalan kita bulan ini, yaitu sama. Nah, adik-adik, terima kasih kalian sudah duduk rapi dengan sabar mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Ayo, siapa tadi yang dengerin firman Tuhannya sambil makan atau sambil rebahan? Itu kayaknya yang di situ tuh sambil main Mobile Legend itu. Siapa tuh? Tapi dengerin gak tadi ceritanya? Seru kan ceritanya? Seru dong pastinya adik-adik. Nah, dari cerita itu, biarlah firman Tuhan yang selalu menjadi pelita dalam hidup kita, yang menyirami jiwa kita untuk semakin bertumbuh dalam Yesus. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan, firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Oke, sekali lagi adik-adik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Adik-adik, ayo duduk yang rapi. Kita sekapan hati kita, sekarang kita mau doa syafaat. Doa syafaat kali ini akan dipimpin oleh teman kita Abigail dari kelas Bethesda. Teman-teman, mari kita doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari-hari yang telah Engkau berikan ini. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin meminta berkat kepada Engkau. Jadi tolonglah dengarkan doa kami untuk kali ini. Tuhan Yesus, tolonglah berkatilah keluarga kami, teman-teman kami, orang-orang yang di sekitar kami, dan juga kami. Tuhan, berkatilah kakak-kakak dan teman-teman kami yang sudah mempersiapkan ibadah untuk kali ini. Berkati juga teman-teman kami atau orang-orang yang sedang sakit ya Tuhan. Berkatilah mereka agar mereka bisa kembali beraktivitas. Tuhan Yesus, kami rindu dengan teman-teman kami. Tapi karena ada virus corona ini, kami jadi takut untuk keluar. Kami juga tidak bisa beraktivitas di luar. Karena virus ini sangat berbahaya. Ya Tuhan, kami teringat dengan para medis yang sudah berusaha keras untuk mencari obat vaksin ini, dan juga para medis yang berusaha keras
untuk merawat pasien-pasien yang sedang sakit dan tertular virus corona. Berkatilah para pasien agar mereka bisa kembali sehat lagi. Tuhan Yesus, untuk saat ini kami meminta doa kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa agar virus corona ini cepat berakhir. Tolong berkatilah orang-orang yang ada di sekitar kami saat kami sedang sekolah. Seperti kepala sekolah, teman-teman kami, guru kami, dan juga karyawan lainnya. Tuhan Yesus, tolong juga berkati orang-orang yang ada di gereja, seperti Pak Pendeta, jemaat, kakak-kakak, teman-teman, dan yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati mereka. Tolong berkati juga keluarga kami yang saat ini sedang tinggal berjauhan dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mendengar doa kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, dari tadi kan kita udah nyanyi bersama, mendengarkan cerita bersama, bersukacita bersama. Saatnya kita menutup ibadah kita hari ini. Biarlah kita semua menjadi anak Tuhan yang rukun, saling menolong, dan mencintai satu sama lain. Sebab itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu penutup nih, judulnya Rukun Cinta. Yuk kita nyanyi sama-sama. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Kita nyanyi sekali lagi adik-adik. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Friends, let's pray. Thank you, God, for this new day. Thank you for our Sunday school. Bless my family, bless my friends, and bless all the people. Thank you, God, for everything. Amen. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam Nah, ibadah kita sudah selesai. Saat ini adik-adik masih ada aktivitas ya. Tetap sehat dan tetap penuh dengan sukacita dan juga tetap di rumah ya. Sampai bertemu lagi minggu depan di Ibadah Anak. GKJ Pondok Gede.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.